Halo sobat, teman-temanku dimanapun berada, salam jumpa lagi dengan saya Gusti, tetap di channel ini ya. Kali ini saya akan membahas mengenai tetap di kelor ya, yaitu fosil kelor khususnya. Mengenai kelor yang kemarin penjelasannya kan sudah di konten saya yang kemarin. Sekarang yang lebih spesifik, karena teman-teman ada juga yang pertanyaan-pertanyaan, di sini saya akan ulas ya. Oke, langsung aja bro. Seperti yang kita ketahui, kelor itu ada jenisnya, fosilnya ada dua macam ya. Satu ada yang warnanya pekat hitam, pekat, jadi warnanya pekat hitam, inti dari fosil itu warnanya pekat. Yang kedua ada fosil kelor yang kristal, jadi warnanya itu agak kecoklatan, coklat muda, coklat tua, hitam, jadi nyampur. Jadi yang kedua ini adalah berbentuk kristal. Jadi kristal ini umurnya jauh lebih lama ya, karena kandungan mineralnya itu sangat tinggi. Jadi dia mengkristal. Jadi bukti kristal itu bisa tembus cahaya. Tingkat kekerasannya sangat keras itu, ketimbang batu fosil yang hitam pekat. Seperti itu. Karena di luar nih banyak. Ada yang punya fosil kelor kan, fosil kelor yang pekat sekali, dan fosil kelor yang kristal. Dan mereka ini kadang ada yang salah bilangnya. Ini baru asli kelor, ini baru asli kelor. Wah, rebutan lagi. Jadi gini, kelor itu ada dua, kelor yang pekat dan kelor yang kristal. Semua punya fungsi masing-masing. Oke, lanjut ya. Fosil kelor yang hitam itu, perbedaannya sama fosil kelor yang kristal itu umurnya beda, lebih jauh, lebih jauh umurnya itu yang kristal. Nah, yang pekat hitam itu lama kelamaan umurnya lagi ratusan tahun itu nanti dia akan mengkristal. Nah, ada dua jenis. Terus fungsi atau perbedaan dari yang pekat hitam dan yang kristal apa? Oh ya, sebelumnya saya kasih contoh. Seperti yang saya punya ini. Nah, ini hitam pekat ya. Ini hitam pekat ya. Fosil kelor. Nah, kalau yang ini kristal. Ini kalau dibelah kristal. Segini gede fosil kelor. Ini kristal. Ini kalau di center nih nyala. Maksudnya tembus. Segini. Ini gede ya, ini berat sekali, berat sekali. Nah, fosil yang kristal dan fosil yang hitam pekat. Nah, sebenarnya sama-sama batu fosil kelor ya, cuman usia umurnya berbeda. Oke, nah sekarang gini, fungsinya yang pekat apa, yang kristal apa. Oke, kita bahas dulu yang kristal. Batu fosil kelor kristal hanya bagus dipergunakan untuk cincin, kalung, aksesoris lah, karena dia sudah mengkristal, jadi tembus, enak dilihat. Sedangkan kalau yang pekat ya warnanya hitam pekat, nggak ada seninya nggak ada. Kadang seninya itu hanya ada serat-serat emas, kadang serat emas, serat kayu. Sebenarnya itu bukan serat emas, itu serat kayu yang menguning gitu. Oke. Nah, kalau yang kristal ini itu hanya bagus untuk aksesoris dan segala. Tapi kalau untuk dipakai pengobatan, dipakai untuk pembersihan itu nggak bisa. Kalau yang kristal ini saya coba selalu gagal, tidak berhasil. Dan yang paling bagus adalah yang hitam pekat. Ini saya punya ini sudah lamanya hampir 10 tahun lebih ya, kurang lebih 10-15 tahun. Sudah berapa orang yang saya obati pakai ini batu yang pekat fosil kelor. Nah, kalau yang kristal hanya saya potong, saya bentuk, saya pakai cincin, pakai aksesoris seperti itu. Jadi khasiatnya itu jauh lebih bagus yang pekat hitam. Sama-sama fosil kelor, cuman pengalaman saya ini pribadi untuk dipakai untuk ngobatin, untuk membantu teman, untuk penolak ini itu masih kurang begitu, apalagi yang unsurnya direndam ya. Ntar kita bahas yang fosil pekat hitam. Saya bahas secara spesifik ya, yang kemarin, konten yang kemarin itu global, fosil kelor secara global. Sekarang yang spesifik sekali, kegunaannya apa sih yang hitam pekat itu bedaan sama yang kristal. Hitam pekat itu
Fosil kelor ini itu direndam. Satu ya fungsinya, itu direndam di kayak toples gitu, toples air, itu direndam, isiin air ya. Itu kalau nggak dipakai direndam, jangan ditaruh begini, direndam aja, taruh gitu kan. Nah, air rendaman itu banyak sekali khasiat. Semakin lama dia direndam semakin bagus. Satu, misalnya teman-teman datang dari mana atau datang dari hal-hal tempat yang baru atau yang kurang seret gitu ya, tempat kotor lah ceritanya. Datang ke rumah, ambil rendaman itu, tuangkan sedikit airnya, itu basuh tangan, karena ini tangan kan sering pegang apa gitu kan, itu dibasuh, buka dibasuh ya kurang lebih 3 kali lah dikit gini ya. Dan minum airnya sedikit aja, sedikit minum. Itu rambut juga bila perlu kaki dibasuh air rendaman. Nah, besoknya seperti itu juga, misalnya datang dari mana kurang enak rasanya, dibasuh aja. Nah, kita jaga-jaga itu, kita datang dari mana itu kita nggak tahu, di luar itu kan banyak yang anggaplah gentayangan gitu kan. Teman-teman harus tahu biar mereka nggak lengket sama kita kan sering kadang diikuti ya. Sebentar kita bahas, kadang sering kita diikuti sama hal-hal yang tidak kelihatan ya itu. Terus yang kedua, air rendaman itu tuangkan di ember, isi air untuk mandi. Ini untuk mandi, airnya misalnya masih sekian, tuangkan di ember sampai habis, jangan sama batunya, airnya doang. Langsung ember itu diisi air sampai penuh, terus diaduk itu, terus pakai mandi seperti biasa. Nah, fungsinya mandi ini sama seperti datang dari mana, ada kurang enak, pokoknya ada datang dari tempat rumah orang kematian dan sebagainya, pokoknya hal-hal begitu lah, dirasa kurang enak, mandi habis itu seperti biasa setelah mandi. Terus toples yang isi air itu isi air lagi, nah rendam lagi dia. Oke. Nah, yang kedua, mandi itu untuk siapa? Paling bagus tuh untuk wanita yang lagi datang bulan, lagi haid. Oke, kenapa begitu? Gini, misalnya sekarang nih datang bulan, besoknya cewek ini harus mandi pakai air rendaman fosil kelor. Mandi. Anggaplah dia datang dari kerja, pulang kantor dan sebagainya ya. Nah, pulangnya itu mandi pakai air itu. Karena kenapa begitu? Karena gini, kalau wanita lagi datang bulan atau haid, itu akan sering diikuti yang namanya hal-hal yang kurang bagus lah ya, yang nggak lihat. Itu pasti akan diikuti. Karena apa? Ya karena ada darah itu. Jadi darah itu menjadi magnet bagi mereka karena penciumannya bagus. Yang jin-jin dan sebagainya itu penciumannya bagus kan. Nah, untuk menghindari itu, mandilah pakai air rendamannya kelor. Ke rumah mandi, lepas ya. Hal-hal yang lengket yang begitu itu pasti akan lepas. Nah, besok tidur seperti biasa ya. Terus besoknya kan masih itu datang bulan tuh, besoknya sebelum kerja aja nggak apa-apa, keluar rumah habis itu mandi, pulangnya mandi pakai air itu selama semasih datang bulan. Itu paling bagus ya, karena itu dah darah itu yang menjadi magnet bagi mereka. Itu mereka nggak salah kok kalau dibilang oh jin jahat tuh jin, nah mereka nggak salah, kitanya yang membawa itu. Jadi magnet, kita yang membawa magnet untuk mereka. Mereka apa sih? Cuma hanya bisa melihat dan bisa mencium ya, seperti itu. Nah, biasanya orang datang bulan tuh, wanita tuh kadang lemes, mau cepat marah, wah pokoknya gitulah. Mending hilangin itu semua, tahan itu semua, mandi aja. Dan yang lebih ekstrim lagi, lalu sudah lagi datang bulan nggak boleh keluar rumah. Nah itu lebih ekstrim, terlalu ekstrim. Terus kita seorang yang bekerja gimana? Kita harus keluar rumah kan, kita kerja. Nah itulah caranya ya. Nah, habis mandi lebih bagus air itu sisain dikit gitu. Nah gitu ya. Terus apa lagi nih fungsinya air rendamannya kelor? Itu fungsinya sebagai airnya itu kalau bisa 2-3 hari sekali disirat gitu. Kalau orang Bali bilang disirat atau disiramin gitu ya. Airnya itu di pekarangan rumah, usaha, terus kantor, toko, warung, apa aja ya, tidak menutup kemungkinan, apa aja itu disebarin. Karena begini, kalau ada sifatnya yang iri tentang usaha teman-teman atau rumah teman-teman, mereka iri sama teman-teman di rumahnya atau di tempat usahanya atau apa aja, itu bisa mereka lempar pakai tanah kuburan, dia lempar pakai
tanah kuburan dicampur dengan bangkainya dongkang, orang bilang, orang Bali itu apa namanya, kodok yang besar tapi bangkainya nih itu diginiin lah, pokoknya itu ditaburin. Itu untuk menangkal, supaya itu untuk membuat usahanya orang hancur. Jadi ada tanah itu. Nah, gampang caranya. Air itu udah kelor tuh, airnya tuh disipratin 2 hari 3 hari sekali. Gitu. Ya. Bukan untuk mendatangkan rezeki, salah itu. Salah besar. Tidak ada air kelor fungsinya datangin rezeki, tidak ada. Karena dia sifatnya anti magic, udah itu aja. Ya. Itu yang saya alami. Ada beberapa teman yang usahanya kurang bagus lah. Terus air kelor itu ya saya pakai siram. Jadi saya bantu teman saya. Gusti pinjam dong batunya, minta airnya pakai gini. Oh ya, pakai dah, pakai. Habisin dah tuh airnya. Karena saya rutin berenam sampai sekarang saya berenam. Gitu ya. Terus rumah nih, pekarangan rumah, halaman rumah. Pokoknya di pekarangan disiram-siram aja. Itu nanti akan kalau ada hal-hal yang sifatnya magic, kiriman atau apa, itu kan redup, luntur. Terus yang kedua, tanah atau rumah atau tempat usaha itu akan jadi bagus, bersih ya, bagus seperti itu. Tapi rutin. Nah itu kita menjaga-jaga 2 hari 3 atau 2 hari sekali itu gini. Kan cuma air rendaman aja. Habis itu isiin lagi air. Ya gampang. Ada usaha sedikit ya. Di samping itu ya selalu berdoa, pasti. Karena kita wajib sebagai manusia, pasti kita wajib berdoa, wajib bersyukur lah apa yang kita punya hari ini kan. Terus yang keempat nih, paling bagus air rendaman itu untuk memandikan jenazah. Misalnya ada kematian, saudara-saudara nih ada kematian di rumah, apalagi yang kematian itu kurang bagus ya, misalnya nih tabrakan lah atau apa, nah yang kurang bagus lah, nggak usah saya cerita itu ya. Itu sebelum dibawa ke kuburan itu di air rendaman itu dibalur sebelum dimandikan itu dulu. Oke, nah habis itu baru dimandikan. Itu fungsinya adalah apabila yang meninggal ini dia kemarin-kemarin itu mempelajari sesuatu, minum sesuatu, atau minum minyak sesuatu, terus ada pakai susuk, pakai ini itulah dan sebagainya, yang dia tidak bisa untuk menghentikan itu, dia tidak bisa. Jadi seolah-olah itu berhenti fungsinya, tapi sebenarnya itu masih ada dalam tubuh. Nah, caranya adalah yaitu tadi itu ya. Jadi disirami dulu. Nah, terus begitu jenazah ini dibawa ke kuburan, setelah dibawa ke kuburan, nah rumah tinggal yang kematian ini malamnya lagi sirami, apalagi di tempat dia dimandikan. Karena begini, orang yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam itu akan mencari air-air bekas dimandikan itu berapa, itu akan mencari pura, nanti dia akan pura-pura aja dia pegang airnya sambil lain-lain, dia naik kayak gini-gini. Nah itu. Nah, yang kedua, itu air yang dimandikan itu akan menjadi magnet bagi yang lain-lainnya itu datang, yang kasat mata ya, itu akan datang ke tempat itu karena pingin airnya itu bisa dilihat, bisa enggak. Nah, itu pentingnya. Nah, setelah dibawa kuburan itu disiramin lagi. Besoknya lagi sekali aja itu disiramin lagi. Bersih. Kita kan enak kalau udah bersih ya. Terus begini. Yang penting, yang paling penting ini sebenarnya, anggaplah orang tua kita atau kakek nenek kita atau yang lebih tua lagi itu dulu pernah belajar sesuatu, terus dia tanam di rumah atau di pekarangan, dia tanam, misalnya dibilang ini untuk pakai ini, penolak itu, hal-hal begitu, dia tanam. Nah, setelah dia tanam, terus lagi beberapa tahunnya ini yang nanam ini terus meninggal, almarhum. Dia tidak sempat ngasih tahu bahwa di rumah ini ada ini, tidak sempat. Jadi udah sakit terus meninggal, udah gitu. Nah, barangnya ini kan masih di dalam tanah nih, orangnya sudah almarhum. Nah, sedangkan orang yang masih hidup nggak tahu kalau di rumah itu ada itu. Nah, gitu kan. Habis itu situasi di rumah ini kurang bagus karena yang punya sudah almarhum. Ini kurang bagus. Nah, jadi situasinya ribut aja, sedikit masalah kecil ribut, nah caranya adalah siram rumah itu pakai air rendaman, isiin bunga, ini kan air rendaman nih, 1 toples nih ya, direndam, semakin lama direndam semakin bagus. Isiin 1 bunga sanat ya, kan tahu ya bunga sanat yang warna hijau wangi itu, setiap malam
Nah, itu yang warna hijau. Satu aja, pleng, udah taruh rendam dah. Nah, itu pakai siram. Halaman rumah pokoknya itu pakai siram. Itu kalau ada barang yang kurang bagus itu kan langsung redup. Karena sifatnya kelor itu anti magic. Alami, alam yang buat, bukan kita yang buat. Kita tidak ada sakti, yang sakti itu ini. Ya, kita hanya tahu fungsinya yang benar, yaitu tadi. Seperti itu. Saya punya dulu 30 punya begini. Ini minta untuk obat, ini minta untuk ini minta untuk penangkal, ini minta ini dan sebagainya lah. Udah 30. Yang saya sisa cuma 2 yang begini. Ini pun satu ini sudah berapa orang yang bisa di sini. Seperti itu. Ya, itulah fungsi dari kelor. Jadi teman-teman bisa paham. Ini tujuan saya hanya untuk membuka wawasan. Udah itu aja. Kurang lebihnya enggak ada. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau komen atau tanya aja, saya jawab sesuai yang saya tahu, sesuai yang saya alami, pengalaman saya ungkapin. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mau ngarang biar dibilang sok jago gitu, enggak. Yang saya tahu saya jawab. Udah, itu aja. Terus nanti akan saya serahkan nomor HP saya. Mungkin ada yang mau WA add saya, silahkan monggo, tapi tujuannya bagus, baik ya. Oke, sementara penjelasan saya mengenai kelor yang spesifik itu seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanya di kolom komentar. Oke, salam pencinta batu, sehat bahagia semua teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Oke, ciao.